Cek 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 cek. Halo sobat Mime, gas lagi dah. Apoteosis, udah lama nggak apoteosis. Dan untuk apoteosis ternyata udah tamat coy. Jadi kita gaskan lagi dah apoteosisnya. Kita kejar sampai tamat. Setengah lagi. Ini chapter 600-an. Apoteosis tamat di sekitar 1300 kalau nggak salah. Yuk langsung aja kita gaskon. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lozen dia pun berhadapan dengan salah seorang tuan muda yang menyebalkan, di mana Lozen tanpa pikir panjang dia menghajar bocah tengil itu tanpa berpikir siapa latar belakang yang dimiliki oleh bocah tengil itu. Dan aksi yang dilakukan oleh Lozen tentunya membuat orang-orang yang berasal dari sekte ataupun suku Kyong mereka meminta kepada Lozen untuk tidak melakukannya, dan mereka juga mengusir Lozen karena Lozen telah melanggar sebuah aturan. Karena aturan yang ada di tempat ini tidak mengizinkan siapapun saling berselisih. Namun untuk Lozen dia nggak peduli dengan aturan itu, karena sebelumnya ketika si tengil itu yang buat masalah mereka semua diam. Tapi ketika Lozen yang melakukannya langsung diusir oleh orang-orang itu. Dan tantangan yang diberikan oleh Lozen tentunya membuat mereka kesal dan mereka pun melepaskan serangan ke arah Lozen. Namun untuk Lozen dengan cukup mudah dia dapat mematahkan setiap serangan yang diberikan oleh orang-orang ini. Bahkan di sini Lozen dia menangkap salah satu penjaga yang ada di tempat ini dan dia mengancam akan mencabut sayap dari orang tengil itu. Tapi melihat putranya ditangkap seperti ini membuat salah satu orang tua yang ada di tempat ini tidak terima dan mencoba untuk dapat menyerang Lozen. Namun dengan menggunakan kekuatan bintang di sini Lozen dia dapat mematahkan serangan dari orang tua ini. Nah itu tentunya mengejutkan bagi orang tua itu pula. Dan di sini orang tua ini dia menggunakan teknik yang disebut sebagai Daos Nirvana Sutra untuk dapat menghentikan Lozen. Tapi ketika dia akan melepaskannya, dia pun dihentikan oleh masternya ataupun kepala suku. Namun kedatangan dari kepala suku yang meminta mereka semua untuk tahan diri membuat Pak tua ini dia pun bertanya kepada Lozen tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini untuk Lozen dia pun enggan mengatakannya dan dia meminta kepada pria pirang itu untuk bertanya kepada anak buahnya saja. Dan benar saja gini si pimpinan dia pun bertanya kepada salah satu anggotanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini pria ini dia pun mengatakan kalau dia sedang menegakkan sebuah aturan untuk tidak ada sebuah perselisihan di tempat ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh pria ini yang ingin mengusir Lozen membuat kepala suku dia pun mengatakan kalau Lozen adalah tamu terhormatnya dan tidak layak untuk dapat diusir, ucap dari master ini ataupun kepala suku. Bahkan saat ini kepala suku dia juga meminta kepada pria yang sebelumnya dan juga bapaknya untuk pergi diskor selama beberapa hari. Namun tak lama setelahnya kini boom, tuan muda ini dia pun datang kembali dan dia tidak terima ketika dia telah diperlakukan oleh Lozen dengan seperti itu, hingga membuat dirinya menggunakan harta primordial miliknya untuk dapat membalaskan dendam. Dan dia melepaskan sebuah teknik yang disebut sebagai Black Swan, dan itu adalah sebuah teknik yang sangat luar biasa kuat. Bahkan itu adalah teknik yang sangat amat mengerikan yang dapat melenyapkan apapun yang ada di depan sana. Dan untuk Lozen dia pun tahu ketika lawannya datang, dia pun merasakan kalau ini memang cukup luar biasa. Dan sepertinya di dalam tanah suci ini penuh dengan harta yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya ini malah dimanfaatkan oleh orang yang tidak berguna seperti itu, pikir dari Lozen. Tapi di sini Lozen alih-alih dia mundur, justru dia pun malah maju mencoba untuk dapat menghentikan lawannya. Dan dengan menggunakan kekuatan bintang di sini Lozen dia dapat mematahkan serangan yang diberikan oleh lawannya. Bahkan ketika serangan itu berhasil dipatahkan, di sini Lozen dia pun kembali bersiap untuk dapat melepaskan sebuah serangan counter yang sangat amat kuat tentunya, hingga membuat si tengil ini dia pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya, hingga membuat dirinya menggunakan harta primordial lainnya lagi untuk dapat kabur dari tempat ini dengan cara merubah tubuh fisiknya digantikan dengan sebuah boneka. Dan untuk si tengil itu dia pun langsung ditransfer ke tempat di mana dia tinggal, yaitu kota King. Dan setibanya dia di kediamannya, tentunya dia langsung disambut oleh para penjaga dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka juga bertanya apakah tuan muda mereka menghadapi monster. Tapi di sini si tengil ini dia pun mengatakan kalau ini semua disebabkan oleh orang yang berasal dari dunia kelas 2. Dan dia benar-benar rasanya mau mengakui ini semua, tapi ia tetap harus melakukannya.
Di sini mendengar apa yang dilakukan oleh tuan mudanya yang telah diperlakukan tidak baik. Sini para penjaga mereka pun tidak terima dan mereka akan membalaskan dendam. Apalagi mereka juga tahu kalau tuan muda mereka sebelumnya ada di sekte Qiyong dan mereka mencoba untuk dapat membalaskan. Tapi di sini tuan muda mereka dia juga mengatakan untuk tidak terlalu terburu-buru karena sosok yang dia lawan bukanlah orang biasa. Dia adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan sekte Qiyong aja mereka sampai melindungi orang itu yang artinya dia bukanlah orang biasa, ucap dari pria tengil itu. Sedangkan untuk Luo Zhen dia pun bingung lah. Ternyata bocah itu dia kabur dan menggantikan dengan tubuh boneka. Dan itu membuat Luo Zhen dia pun tahu kalau teknik yang digunakan oleh lawannya sungguh sangat kuat. Bahkan bukan cuma mengganti tubuh tapi juga melakukan sebuah teleportasi, ucap dari Luo Zhen. Namun melihat Luo Zhen yang berhasil mematahkan teknik Black Swan membuat sekte Qiyong master mereka ataupun patriark ini dia pun kagum dengan kemampuan edan yang dimiliki oleh Luo Zhen. Namun di sini Luo Zhen dia juga tahu tentunya orang tengil itu bukanlah berasal dari latar belakang biasa dan tentunya itu akan sangat amat merepotkan untuk sekte Qiyong. Tapi di sini pria ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir kalau keluarga King masih dapat diurus oleh sekte mereka, jadi tidak perlu khawatir. Dan untuk Luo Zhen juga dia meminta kepada master sekte ini, suku ini untuk mengizinkan dirinya dan juga rekan-rekannya melakukan sebuah pemulihan. Dan benar saja kini mereka semua melakukan sebuah pemulihan, tapi untuk Luo Zhen dia nggak guna juga melakukan pemulihan di tempat ini. Walaupun di tempat ini penuh dengan energi Yuan, tapi Luo Zhen dia menggunakan energi kekacauan yang artinya ini semua nggak berguna. Dan di sela-sela Luo Zhen sedang melakukan sebuah meditasi sejenak, di sini dia pun kedatangan dari gadis ungu ini yang bertanya dari mana asal dari Luo Zhen, berasal dari semesta mana. Namun Luo Zhen dia pun bingung, semesta apaan semesta. Namun di sini untuk gadis ini dia pun bertanya juga kepada Luo Zhen, siapa guardian dari semesta Luo Zhen. Di sini Luo Zhen dia pun nggak ngerti tentang apa yang dimaksud oleh gadis ini, yang membuat gadis ini dia pun berpikir kalau sepertinya Luo Zhen dia berasal dari semesta yang kecil. Ucap dari gadis itu yang membuat saudaranya dia pun kesal. Tapi untuk Luo Zhen dia pun ingin mendengar lebih lanjut tentang apa maksud dari gadis itu karena dia juga nggak tahu. Di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau semesta itu diciptakan oleh seorang saint dan dijaga oleh seorang guardian, yang membuat Luo Zhen dia pun mengatakan kalau guardiannya harusnya bernama Jiang Yuer. Ucap dari Luo Zhen yang membuat gadis ini dia pun sungguh sangat kagum karena ternyata Luo Zhen dia berasal dari semesta Great Yan. Ucap dari gadis itu yang membuat Luo Zhen juga baru tahu kalau ternyata semesta tempat dia berasal disebut sebagai semesta Great Yan. Namun di sini gadis ini dia juga mengatakan kalau sepertinya saint yang ada yang menciptakan semesta Great Yan seharusnya udah nggak ada lagi di dunia ini. Tapi hal itu pun dibantah oleh gadis pink. Karena jika saja saintnya udah meningsoi tentunya semestanya juga akan hancur. Ucap dari gadis pink. Tapi untuk gadis ungu dia juga mengatakan ya memang apa bedanya karena saat ini saint dari Great Yan juga udah sekarat. Ucap dari gadis itu yang membuat Luo Zhen dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Dan untuk gadis pink dia pun mengatakan kalau saint yang ada yang menciptakan dunia Great Yan ataupun semesta Great Yan saat ini dia mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan ketika dia mendapatkan sebuah hukuman dari perkumpulan para saint yang disebut sebagai altar suci. Sini gadis pink dia pun mengatakan kalau saint dan juga murid dari semesta Great Yan telah dijebak dan dia kini harus menghadapi altar suci dan mereka juga mendapatkan sebuah hukuman dan sepertinya ini adalah hal yang sangat-sangat amat repot dan juga rumit. Ucap dari gadis ini. Namun di sini Luo Zhen dia juga cukup terkejut ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata saint yang menciptakan semesta Great Yan adalah Luo Xiao. Dan itu tentunya mengejutkan bagi Luo Zhen karena Luo Xiao adalah bapaknya dari Luo Zhen. Dan itu membuat Luo Zhen dia pun berpikir jangan-jangan bapaknya yang dia temui selama ini ternyata itu hanyalah tubuh inkarnasi dari bapaknya. Waduh. Dan itu membuat Luo Zhen dia pun teringat dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupnya. Dia pun berpikir kalau sepertinya semua yang telah terjadi kepada dirinya itu semua diciptakan dan juga disiapkan oleh bapaknya untuk membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat untuk dapat membalaskan dendam kepada altar suci. Karena Luo Zhen dia juga merasa ketika dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan tertekan selalu saja ada yang membantu dirinya. Hingga membuat Luo Zhen dia pun tahu kalau ini semua telah disiapkan oleh bapaknya yang merupakan saint
yang menciptakan semesta ini, ucap dari Lozen di dalam hati. Dan tentunya hal itu membuat Lozen dia pun sampai kesal karena dia mendapatkan kabar kalau ternyata bapaknya diincar oleh para sains-sains yang lainnya pula. Dan tak lama setelahnya, 2 hari kemudian, kini orang-orang yang berasal dari sekte Yuhai pada akhirnya datang. Sekte yang mereka tunggu. Dan karena mereka udah datang, maka misi eksplorasi akan segera dilanjutkan. Dan sebelum misi eksplorasi dilanjutkan, mereka mendapatkan jatah yaitu Golden Sun. Karena mereka akan melakukan sebuah eksplorasi ke wilayah yang penuh dengan salju. Jadi ketika mereka memakan buah itu, maka mereka akan menghasilkan hangat. Dan untuk Lozen, dia juga mendapatkan sebuah informasi dari gadis Pink, di mana dia mengatakan kalau tujuan mereka kali ini adalah gunung es, dan tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Dan gunung es itu adalah pintu masuk menuju tanah suci terlarang bagian dalam. Ujar dari gadis itu yang membuat Lozen dia baru tahu kalau ternyata terdapat 2 lapisan di tanah suci terlarang ini. Namun di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kepada Lozen untuk berhati-hati karena tanah suci terlarang sungguh sangat berbahaya, apalagi di bagian terdalamnya. Dan untuk lembah Zenion yang menjadi tujuan dari gadis ini ada di tempat itu pula. Dan setelahnya kini mereka pun langsung melakukan sebuah misi eksplorasi menuju area terdalam dan mereka melewati badai salju. Dan karena memang jarak yang mereka tempuh sangat amat jauh membuat mereka semua mulai merasa dingin yang sangat luar biasa. Dan untuk mereka yang tidak tahan, mereka akan memakan Golden Sun yang memang telah disiapkan sebelumnya. Dan untuk Lozen, dia pun melesat lebih jauh lagi tanpa memakan Golden Core itu. Dan ternyata apa yang dirasakan oleh Lozen yang sangat amat dingin ternyata itu juga berpengaruh kepada dunia dantian yang ada bersama dengan dirinya. Di dalam dunia dantiannya juga badai salju, tapi dengan kekuatan dari 9 bintang, setidaknya mampu sedikit memberikan kehangatan bagi orang-orang yang tinggal di dalam dunia dantian miliknya. Namun di sini Lozen dia juga mendapatkan sebuah informasi dari orang-orang yang ada di sekitaran dirinya. Kalau ternyata jika saja mereka dapat melewati ini semua tanpa memakan Golden Core yang memang sebelumnya telah disiapkan, maka mereka akan mendapatkan sebuah pemahaman yang ditinggalkan oleh saintis yang menciptakan tempat ini. Ucap dari orang-orang itu. Dan ternyata tak butuh waktu lama, kini mereka telah berjarak sejauh 130.000 mil. Dan ternyata itu masih belum selesai dan memaksa para tetua juga harus makan Golden Core yang memang telah disiapkan karena memang semakin dalam semakin dingin. Sedangkan untuk Lozen dia pun tetap masih melesat lebih jauh lagi tanpa harus memakan Golden Core karena dia memiliki kekuatan bintang. Nah itu cukup untuk dapat melindungi Lozen walaupun di dalam dunia dantiannya juga badai salju. Hingga jarak 140.000 mil di sini Lozen dia pun masih dapat menahan diri. Dan setelah sejarak sejauh itu Lozen pada akhirnya dia melihat sebuah api yang tiba-tiba saja muncul dan api itu juga terukir sebuah rune hingga membuat Lozen dia pun ternotis dengan rune apa itu? Apa itu? Pikir dari Lozen. Namun tak lama setelahnya Lozen dia pun tiba di garis finish setelah dia mencapai 150.000 mil. Dan setibanya di tempat ini Lozen dia pun merasa kalau hawa dingin yang sebelumnya udah mulai hilang. Dan dia juga merasakan ada yang aneh di dalam dunia dantian miliknya. Dan ketika dia masuk ke dalam dunia dantian, dia melihat kalau ternyata rune yang sebelumnya dia lihat kini terukir di dalam lautan dunia dantian miliknya. Nah, itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa kok ada rune di tempat ini. Dan itu juga Lozen dia pun menyadari kalau tulisan rune yang ada di tempat ini sama seperti tulisan sang sekerta yang ada bersama dengan dirinya pertama kali dia mendapatkan kekuatan ini. Dan itu membuat Lozen dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini Lozen dia juga melihat kalau sepertinya lautan kekacauan mencoba untuk dapat melahap rune yang ada itu, hingga membuat Lozen mencoba untuk dapat menghentikannya tapi gagal, hingga membuat kini tulisan rune itu pun mulai bangkit dan juga membentuk sebuah benua baru, bahkan membentuk sebuah pohon suci baru walaupun terlihat cukup aneh karena pohon itu terlihat seperti pohon es, ice flame flower. Dan di sini Lozen dia juga menyadari kalau dia mulai memahami teknik ini. Teknik yang telah diberikan oleh seseorang. Dan dia tahu kalau ini adalah teknik yang diberikan oleh saintis Jiu. Pemahaman yang dia letakkan di tempat ini. Dan tambah sadar Lozen dia memahami teknik itu. Tapi di sini Lozen dia juga tahu kalau saja dia ketahuan oleh orang-orang yang ada di tempat ini dia berhasil mendapatkan pemahaman misterius ini, tentunya itu akan sangat amat merepotkan hingga membuat Lozen dia harus memakan Golden Core itu agar orang-orang yang ada di tempat ini tidak curiga dengan dirinya. Dan setelahnya kini mereka pun mulai berdatangan. Dari sini mereka pun bertanya kepada Lozen apakah dia memakan Golden Core, dan ketika Lozen dia membenarkannya membuat mereka semua merasa agak sedikit disayangkan, tapi mereka juga tahu betapa dinginnya
di tempat ini dan mereka juga memakan golden core yang kurang lebih sama dengan Luozen. Dan setelah mereka semua tiba di tempat ini, mereka semua akan segera masuk. Dan sebelum masuk di sini, orang tua ini, si pimpinan, dia pun mengatakan untuk berhati-hati karena di dalam sana akan jauh lebih berbahaya daripada yang di luar sana. Dan setelahnya kini mereka semua pun masuk, dan ketika mereka masuk ke dalam bagian terdalam, mereka juga ternotis dengan apa yang mereka lihat kalau ternyata ini adalah sarang dari Anaconda Alaksa. Dan tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Dan di sini mereka pun coba untuk dapat mengendap-endap untuk tidak diketahui oleh ular itu. Tapi nyatanya itu tidak berpengaruh karena ular itu tahu kedatangan dari orang-orang ini, hingga membuat ular itu pun bersikap agresif mencoba untuk dapat menyerang mereka. Dan itu membuat Luozen dia pun tahu kalau ular itu pun semua bergerak karena ular itu merasakan aura dari gadis pink itu. Dan itu membuat orang-orang hijau ini, makhluk-makhluk hijau, mereka mencoba untuk dapat mengendalikan pikiran mereka, mengendalikan ular-ular itu dengan kemampuan bawaan mereka, yaitu pengendalian pikiran. Dan selama mereka mencoba untuk dapat menghentikan ular-ular itu di sini, pimpinan dari suku ataupun sekte Kyong mencoba untuk dapat membuka portal yang ada di tempat ini. Namun tentunya membuka portal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan di sini pimpinan Kyong yang menggunakan sebuah segel yang disebut sebagai Heavenly Jedi Seal untuk dapat membuka portal itu. Tapi tentunya itu membutuhkan waktu hingga membuat mereka semua pun mencoba untuk dapat menghentikan Anaconda Alaksa. Tapi sayangnya Anaconda itu sungguh sangat kuat dan juga banyak. Dan ketika mereka mulai menyatukan kekuatan di sini, mereka semua mulai menyadari kalau ini akan sangat amat berbahaya. Dan untuk Luozen, dia pun tahu kalau dia harus mulai turun tangan, kalau tidak ini semua akan jauh lebih berbahaya. Dan di sini Luozen dengan menggunakan kekuatan bintang miliknya, dia mencoba untuk dapat menghentikan Anaconda itu. Dan dengan satu gerakan saja di sini Luozen cukup untuk dapat menghancurkan puluhan Anaconda itu. Pun ketika Luozen dia berhasil melepaskan serangan yang sangat amat kuat, tiba-tiba saja dia pun merasakan kalau energinya juga sudah terkuras habis. Dan di sini Luozen juga langsung tumbang ketika dia kehabisan energi bintang miliknya, yang membuat naga merah dia pun tertawa ketika dia melihat Luozen yang tumbang karena dia menghabiskan semua energi bintang yang dia miliki. Dan di sini naga merah dia pun meminjamkan kekuatan naga miliknya untuk dapat membuat Luozen dapat kembali sadar. Dan ketika Luozen sadar, di sini dia pun telah masuk ke dalam gate atau portal yang memang telah disiapkan. Tapi ketika Luozen dan lainnya masuk, di sini Luozen dia pun melihat ada sebuah cahaya emas di atas sana. Dan ternyata cahaya itu hanya dapat dilihat oleh Luozen saja. Orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini mereka tidak dapat melihat cahaya itu, hingga membuat Luozen dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini cahaya itu juga mulai datang mendekati dirinya, dan itu membuat Luozen dapat melihat kalau ternyata terdapat tulisan subscribe, apa ini? Rune lah, tulisan rune, hingga membuat Luozen dia pun bingung. Dan ketika dia mencoba untuk dapat meraih, ternyata tulisan itu tidak dapat disentuh oleh Luozen. Namun di sini Luozen dia juga merasakan ada yang janggal karena dia terlihat seperti ditinggali oleh orang-orang yang ada bersama dengan dirinya. Dan ketika Luozen mencoba untuk dapat mendekati diri, lagi-lagi tidak berguna. Dan itu membuat Luozen dia pun tahu kalau sepertinya ada sebuah kekuatan besar yang mencoba untuk dapat memisahkan dirinya dari orang-orang itu. Dan bentar saja setelah Luozen dia terasingkan, dia melihat cahaya-cahaya itu mulai datang mendekati dirinya, hingga 30 menit kemudian cahaya itu mulai berkumpul di sekitaran dari dirinya dan jumlahnya sungguh sangat banyak. Dan di sini Luozen dia juga ternotis ketika dia mendengar ada seseorang yang datang mendekati dirinya. Dan di sini Luozen dia pun cukup terkejut ketika dia tahu kalau ternyata orang yang datang itu adalah seorang Said. Dan apa yang akan dilakukan oleh Luozen dan juga seorang Said ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.